الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خير زاد للعباد وبها تكون السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semua kelak di akhir. Kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri khotib sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki dampak positif berupa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada saat yang sama, sebetulnya porsi usia kita justru semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali dengan berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah bekal terbaik kita di dunia sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat waktu yang sering kita abaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbununa fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kesehatan dan waktu luang adalah nikmat besar yang seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kedua hal tersebut, padahal keduanya sangat berharga. Saat kita diberi kesehatan, hendaknya kita mempergunakannya untuk meningkatkan ibadah, dan saat kita memiliki waktu luang, hendaknya kita mengisinya dengan amal kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Maka, marilah kita berusaha memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memahami bahwa waktu adalah bagian dari kehidupan kita yang paling berharga. Semakin kita mengisinya dengan amal soleh
dan kebaikan, maka semakin besar pula nilai kehidupan yang kita bangun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam suatu hadis tentang pentingnya menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa ia dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia dibelanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa ia digunakan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap detik waktu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita habiskan, ilmu yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, dan kesehatan yang kita manfaatkan, semuanya akan ditanya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita semua kecuali memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan amal ibadah, belajar ilmu yang bermanfaat, serta mengarahkan kehidupan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhata qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap fase kehidupan, baik masa muda, kesehatan, kekayaan, waktu luang, maupun hidup itu sendiri adalah kesempatan besar yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin dalam kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita tidak menyadari betapa besarnya masa sehat, berartinya masa sehat, betapa berartinya masa muda, betapa berartinya waktu luang, sehingga itu semua berlalu. Sebelum kesempatan itu berakhir, marilah kita isi setiap waktu kita dengan amal soleh, dengan memperkuat iman dan takwa kita, serta terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita juga mengingatkan pesan dari Allah dalam Al-Quran yang mengingatkan kita agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran surah ayat ke-133. Ayat ini adalah pengingat agar kita tidak menunda kebaikan dan segera memanfaatkan waktu untuk memperbanyak amal soleh, memohon ampunan kepada Allah, dan berbuat kebaikan demi meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, berbahagialah bagi mereka yang sejak awal menggunakan waktu sebaik mungkin, mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, dan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mutayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم كما باركت على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبينا أجمعين والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر.